Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, sehingga pada saat kita mempunyai masalah, mempunyai beban-beban dalam kehidupan kita, baiklah kita serahkan semuanya di bawah kaki salib Tuhan, dan Tuhan akan meringankan segala sesuatunya. Dan juga nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita mempunyai kehidupan yang seimbang untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kelumpuhan emosional. Ayatnya terdapat di dalam Markus 2 ayat 5 dan 11. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-11, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ruth lumpuh secara emosional karena perasaan kesendiriannya. Sebagai seorang anak, dia menyaksikan ibunya berjuang melawan kanker. Perasaan diabaikan semakin besar ketika pekerjaan ayahnya menuntut bahwa dia harus berada jauh dari rumah setiap hari. Sebagai seorang istri muda yang sedang hamil dan memiliki anak perempuan berusia 2 tahun, Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya yang adalah seorang dokter melayani negaranya di New Guinea selama Perang Dunia Kedua. Kemudian pada usia 55 tahun, dia menjadi janda ketika suami yang sangat dia cintai mengalami serangan jantung yang fatal. Sejak kecil Ruth telah diberitahu, jadilah gadis yang dewasa, jangan menangis, dan dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah bisa melalui proses berduka yang sehat. Sebaliknya dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Pada usia 82 tahun, ibu saya, Ruth, terbaring sekarat karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Lumpuh secara fisik karena penyakit yang telah dideritanya selama 10 tahun, yaitu supranuclear progressive palsy. Tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Pertama dia kesulitan berjalan, lalu dia tidak bisa menoleh. Perlahan-lahan kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Meski pikirannya tetap tajam, dia kehilangan kemampuan berbicara dan akhirnya dia tidak bisa menelan. Dia menolak siksaan perlahan dari selang makanan dan memiliki untuk mati sebagaimana dia telah hidup dengan anggun dan martabat. Ya, jadi kembali lagi di sini nasihat firman Tuhan. Ya, ada satu cerita yang cukup menarik bahwa ada seorang ibu ya yang bernama Ruth ini. Bagaimana Ruth ini sebagai seorang istri muda ya pada saat itu sedang hamil dan memiliki anak perempuan yang berusia 2 tahun. Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya adalah seorang dokter dan harus melayani negaranya pada Perang Dunia Kedua. Jadi pada usia 55 tahun, Ruth ini menjadi seorang janda karena suami yang dicintainya ini meninggal karena serangan jantung yang fatal. Jadi sejak kecil Ruth ini diajarkan untuk menjadi seorang gadis yang dewasa. Jangan menangis, dan dia tidak pernah melakukannya. Ya, akhirnya dia melalui proses yang panjang ya pada kedukaannya. Ya, sebaliknya dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Sehingga pada saat Ruth berusia 82 tahun, ya anaknya ini bercerita bahwa dia ini terbaring sekarat karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Ya, jadi tubuhnya ini perlahan berhenti bekerja. Pertama dia kesulitan berjalan, lalu tidak bisa menoleh. Ya, perlahan-lahan kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Ya, jadi meskipun Ruth ini mempunyai pikiran yang tajam, tetapi dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Ya, dan akhirnya Ruth ini pun tidak bisa menelan. Ruth menolak siksaan perlahan dari selang makanan dan memilih untuk mati sebagaimana dia telah hidup dengan anggun dan martabat. Jadi permasalahan yang Ruth hadapi ini yaitu membuat dirinya tidak menerima ya di dalam kehidupannya. Ya, tetapi dari semuanya itu bagaimana dia ini yang mau menjalankan semuanya ini oleh karena bantuan anaknya ini. Dan
Di sini dikatakan bahwa Ruth ini mengalami kelumpuhan emosional. Ya, bagaimana dia tidak menerima semuanya ini. Apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya sehingga tubuhnya ini perlahan berhenti bekerja. Dia kesulitan dalam berjalan. Ya, seringkali kita pun dilumpuhkan oleh perasaan kesepian. Ya, sebagaimana Ruth ini. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh di lubuk hati kita merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh siapapun. Ya, namun kita harus ingat bahwa Yesus berkata kepada kita, sama seperti yang dia lakukan pada seorang lumpuh 2000 tahun yang lalu. Anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kita dapat membaca cerita yang mengenai seorang lumpuh ini di dalam Markus 2 ayat 5-12. Ya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan Yesus juga ingin berkata kepada Anda dan saya pada saat ini, aku mengasihimu, aku menerima engkau, engkau dapat mempercayaiku. Engkau tidak harus tetap dilumpuhkan oleh perasaan terpisah. Bangun dan pulanglah ke rumah. Jadi inilah yang Yesus ingin katakan kepada kita. Ya, walaupun pada saat ini ya mungkin kita merasa ya bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin pada saat ini ada orang-orang di luar sana, mereka menderita suatu sakit dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Yesus memberikan pengharapan bagi masing-masing kita. Bahwa dia adalah sumber segala-galanya untuk kita. Dia akan memberikan yang terbaik bila mana kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita terbawa oleh setiap kesedihan kita. Dan itu akan menimbulkan sakit di dalam tubuh kita. Yang akan membuat kita menderita. Tapi bagaimana Yesus memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan pada saat kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Ya, sama seperti orang yang lumpuh ini. Ya, seakan-akan dia tidak mempunyai pengharapan. Ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam dia percaya bahwa suatu saat nanti dia akan memperoleh kesembuhan. Dia mempunyai iman yang teguh. Ya, sehingga pada saat ya Yesus berada di tengah-tengahnya, Yesus mengatakan kepada orang itu, ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan dia lakukan itu karena dia mempunyai iman bahwa apa yang dia akan lakukan, yang dia turuti perkataan ini, itu semua akan terjadi kepada dirinya. Lalu dia melakukan itu dan akhirnya mujizat itu pun nyata kepada orang yang lumpuh ini. Jadi suatu cerita yang begitu luar biasa kepada masing-masing kita pun saat ini. Kita harus percaya kepada Tuhan kita karena dialah pencipta kita. Karena dialah penolong kita yang akan selalu memberikan kita kesembuhan yang sejati itu. Ya, di sini dikatakan bahwa seringkali kita dilumpuhkan oleh perasaan kesepian. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh dari lubuk hati, kita merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh siapapun. Tetapi Yesus ya selalu ada untuk kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Persahabatan ibu saya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sejak kecil. Dan pelayanannya kepada orang lain adalah pekerjaan hidupnya. Hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya saat dia menghembuskan nafas lembut terakhir, saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus. Hingga dia datang. Dan saya berencana untuk berada di sana untuk mendengar dia berkata kepada ibu saya, bangunlah, sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Ya, jadi di akhir daripada kehidupan seorang ibu yang bernama Ruth, ya dia menjalin hubungannya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sejak kecil dan di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan hidupnya. Ya, jadi setiap hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya saat dia menghembuskan nafas lembut terakhir, ya saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus. Ya, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita.
mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga semuanya itu akan dilancarkan. Ya, walaupun tadi di awal dari cerita ini, ya bagaimana Ibu Ruth ini, dia terus menahan perasaan yang sebenarnya. Ya, tetapi di akhir dari kehidupannya, dia kembali lagi menyerahkan akan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, dan anaknya pun bercerita, ya bahwa persahabatan ibunya dengan Tuhan menjadi pegangan hidupnya di dalam kehidupannya. Dan anaknya ini mempunyai ya suatu kerinduan, ya dia mempunyai pengharapan. Dia mengatakan, dan saya berencana untuk berada di sana, untuk mendengar dia berkata kepada ibu saya, ya untuk mendengar akan Tuhan berkata kepada ibunya, bangunlah, ya sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga mau mengambil bagian di dalam setiap apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun akan menjadi umat-umat Tuhan yang selalu percaya, yang selalu setia di akhir daripada dunia ini. Ya, dikatakan juga di sini, apakah Anda terkadang merasa dilumpuhkan oleh penolakan dan kesepian? Ya, Yesus mampu menyembuhkan kelumpuhan emosional serta kelumpuhan fisik. Mengapa tidak meminta kepadanya? Jadi Yesus sanggup menyembuhkan kelumpuhan emosional kita dan kelumpuhan fisik kita. Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan Dia akan melancarkan segala sesuatunya. Walaupun kita di dalam penderitaan, di dalam setiap penyakit yang kita derita. Tetapi disitulah pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Tuhan hadir untuk kita. Selalu memberikan damai di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Dialah pencipta kita. Karena kita tahu bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap umat-umatnya. Ya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan, tetapi Dia mau mengampuni kita bila mana kita datang kepadanya untuk meminta pengampunan itu. Untuk mengakui apa yang kita sudah lakukan. Jadi di dalam setiap apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, sehingga di akhir daripada kehidupan kita, Tuhan pun akan mengatakan kepada kita, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang akan kita rindukan untuk mendengar apa yang Tuhan akan katakan kepada kita. Sama seperti anak daripada Ruth ini. Dia rindu untuk mendengar bagaimana Tuhan mengatakan kepada ibunya untuk bangunlah, sudah waktunya pulang ke rumah. Biarlah di dalam setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Meminta akan tuntunan Tuhan, meminta supaya Tuhan dapat memberikan jalan kebenaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kita juga dapat melakukan apa yang Yesus sudah teladani di dalam kehidupan kita. Pada saat Dia berada di dunia, Dia melakukan semuanya dengan sempurna. Karena Dia tahu Dia akan menjadi penebus bagi dunia ini. Dia akan menyelamatkan dunia ini demi kita, manusia yang berdosa. Dia rela untuk mau mati di atas kayu salib. Biarlah kita mau menjadi bagian dari setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.